Ini Via nyapu. Dan ternyata nenek-nenek tadi ini masih ngikutin. Ini sebenarnya siapa nenek tadi? Via ini langsung kelojotan ketakutan. Dan gak lama kemudian tiba-tiba cakaran nenek tadi ini tiba-tiba langsung meremas perut Via. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denny Canan. Bercanda. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Bum 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 bum. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian yang di rumah ini selalu sehat walafiat ya. Jadi ketika nonton video tayangan ini, kalian ini dalam keadaan sehat ini jadi semangat. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah support channelnya Rian Agus Widodo ini. Sudah ada 44.000 subscriber. Terima kasih. Bum bum bum. Oke, cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber. Ini ceritanya, ada orang, ini lagi hamil. Ini orang ini sedang hamil 5 bulan. Ini janinnya udah jadi incaran tumbal pesugihan. Ngeri gak tuh? Ini lagi hamil, tapi janinnya ini udah bakalan jadi tumbal. Seperti apa kisahnya? Ngeri gak sih? Kita udah tahu kalau janin kita kalau lahir ini bakalan disikat sama tumbal. Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Seperti biasa, nama tempat toko ini disamarkan ya, untuk keamanan bersama. Kisah ini belum lama, kisaran tahun 2014. Toko di sini kita sebut saja namanya Jono. Jono ini hidup dengan istri dan 2 anaknya. Anaknya ini masih kecil-kecil ya. Ini anak pertama kisaran umuran anak-anak SMP. Dan yang kedua ini anak SD. Nah, Jono ini mempunyai istri, kita sebut saja namanya Via. Nah, si Via ini orangnya ini penerima, penurut, sabar banget bisa dibilangin. Karena ketika saya nerima cerita ini, sosoknya Via ini bener-bener penyabar, penurut banget dan pendiam, tidak banyak ngomong yang gimana-gimana. Nah, di sini karakter Jono ini bener-bener yang namanya nggak mau kerja. Dia ini nggak mau kerja sama sekali. Dia ini cuma mabuk-mabukan, judi, dan di sini cuma pasang togel. Ini Jono ini bener-bener gabung sama teman-temannya. Ini jarang banget peduli sama keluarga. Justru di sini si Via ini mau yang namanya rela berkorban. Via ini justru malah yang nyari uang untuk keluarganya. Bayangin, Via ini jadi pembantu rumah tangga loh. Sedangkan si Jono ini cuma main kartu, judi, tambah suka main togel. Inilah yang seperti ini. Pernah suatu kejadian, ini Jono ngancam sama Via. Apapun yang terjadi, jangan pernah ngelarang aku. Kamu tugasnya nyari uang untuk hidupin anak-anak. Jangan pernah peduliin apapun caraku nyari uang. Yang jelas aku setia. Memang di sini ada karakter Jono, walaupun Jono seperti itu, tapi Jono ini nggak pernah. Yang namanya ketika sudah mabok, ketika udah main judi, Jono ini main perempuan, ini Jono nggak pernah. Tapi parahnya kan Jono ini main judi. Jono ini gak pernah peduli sama keluarga. Bahkan bisa dikatakan Jono ini pulangnya ini jarang banget. Bisa 2 minggu sekali. Kadang-kadang ketika di rumah memang gak ada uang sama sekali. Ini Jono benar-benar di rumah dan numpang hidup. Gak ada yang namanya pengertian nyari uang atau apa. Inilah Jono. Nah, di sini Jono ini punya musuh dalam perjudian, dalam kehidupan Jono, dalam kenakalan-kenakalan Jono. Jono ini punya musuh. Kita sebut saja namanya Doni. Di sini Jono ini yang namanya sering kalah judi sama Doni ini sering banget. Dan Doni ini bener-bener orang kaya. Karakter Doni ini lebih parah dari Jono. Doni ini licik. Doni ini yang namanya percaya hal mistis ini banget. Dalam permainan ini Doni mengandalkan mistis juga. Karena Doni ini sering pergi ke dukun. Dan kekayaan Doni ini berlipat-lipat terus ketika bermain judi. Justru malah Doni ini keadaannya ini tambah kaya. Walaupun ketika pernah sesekali Doni main kalah, ini justru malah nggak Doni ini bangkrut, enggak. Tapi kekayaan Doni malah terus menerus. Apakah itu persyaratannya? Nah, pernah suatu ketika Jono ini kalah. Ini Jono pulang ini malah justru malah ngamuk-ngamuk.
Kan kasihan Via sama anak-anak. Ini nggak assalamualaikum, ini tiba-tiba buka pintu. Burak, weh, aku mau makan. Bu, aku mau makan. Lapar iki aku. Ini gampang banget Jono seperti itu. Iya Pak, tapi maaf lauknya cuma kerupuk. Apa? Kerupuk? Apa ini kerupuk? Ini piring dibanting di depan Via. Brang. Di sini. Bener-bener Jono ini bener-bener kelihatan bener-bener beringas banget ya. Jono ini justru malah menjambak rambut Via, dibenturkan ke tembok. Dan anak-anaknya ini disuruh masuk ke kamar. Masuk kalian. Anak-anaknya ini ketakutan lihat bapaknya kayak gitu, disuruh masuk. Dan parahnya ini dikunci anak-anaknya. Dan setelah ini Via disiksa, Via justru harus melayani nafsunya Jono. Ayo layani aku. Layani aku. Lauk udah gak ada, adanya kerupuk. Sekarang kamu layani aku. Ini mulutnya Jono udah bau alkohol. Parah. Aku kalah judi. Tahu gak? Kamu harus ngerti. Ya mas. Ya mas. Si Via. Karena Via ini gak berani ngelawan. Nah pas keesokan hari, Via mau berangkat kerja. Via ini kaget ngaca. Mukanya ini penuh lebam. Ini disiksa sama Jono. Parah banget si Jono ini. Nah, Via di sini, ini saya belum jelaskan ya. Via di sini sebagai pembantu rumah tangga. Ini Via bekerja di salah satu bos. Ini kita sebut saja namanya Pak Kus. Pak Kus ini punya toko material. Via ini kerja di situ, kerja sama Pak Kus. Kebetulan alhamdulillahnya ini Pak Kus ini orangnya baik. Beserta keluarga Pak Kus ini menganggap Via ini kayak bener-bener kayak anaknya sendiri. Ini Via berangkat kerja. Ini Pak Kus melihat Via yang seperti itu. Ini Pak Kus untungnya ya, maksudnya kok untungnya masih ada yang seperti itu ya. Via kamu kenapa kok mukanya kayak gitu? Iya Pak, suami saya ngamuk-ngamuk lagi. Ini Pak Kus dan keluarganya langsung memeluk Via. Begitu juga istrinya Pak Kus. Bener-bener kayak ngelindungin. Ya udah kamu istirahat dulu. Kamu kenapa? Dikompres dulu, dikompres. Memang banyak lebam di mukanya Via. Istrinya Pak Kus pun langsung malah ngeladenin Via. Ini Via dikompres. Kamu udah sarapan belum? Sarapan dulu nak. Iya bu. Via belum sarapan. Via malah kepikiran anak-anak Via berangkat sekolah gak sarapan. Ya ampun kok kayak gitu banget yo. Suamimu main judi lagi. Iya bu. Ini bingung saya ngeliat Jono kayaknya kok segitu parahnya ya. Maksudnya istrinya malah disuruh kerja, sedangkan Jononya ini malah main kartu. Di keluarganya Pak Kus ini setiap Via ini pulang, mau pulang segala macam, ini keluarganya ini selalu ngomong, ini ada makanan, kamu pasti gak sempat masak sampai rumah. Ini dibawa bekal makanan dan ada uang, ini buat anak-anak sekolah besok. Kalau pengen jajan, pengen apa? Ini istrinya Pak Kus. Bu gak usah bu, gak apa-apa. Enggak. Ibu ini pengen kamu hidupnya enak. Kamu hidupnya gak kayak gitu nak. Oh kamu ini rajin. Iya bu, tapi suami saya kayak gitu. Saya sabar ya nak. Via menerima. Dan ketika memang benar ketika Via pulang, ini anak-anaknya Via, yang satu SMP, yang satu SD, ini pada kelaparan, bener-bener pada kelaparan. Padahal Via ini pulang sore. Ibu belum makan bu, saya ini nak akhirnya makan bareng. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ini anak-anaknya ini ada pembayaran sekolah yang memang harus dilunasi. Dan mereka sendiri, ini mereka berdua, yang satu SMP, yang satu SD, ini mereka dua-duanya nunggak semua. Soal pembayaran apapun yang ada di sekolah, mereka itu banyak nunggak. Dan mereka berdua datang ke ibunya, mau ngungkapin ini bingung. Kalian kenapa? Ini tepat habis maghrib. Jono gak di rumah, mereka berdua ini kayak mau ngomong tapi kebingungan. Bu, kami ini harus bayar sekolah. Adik juga bu. Kebetulan memang harus banyak yang harus dibayar. Dan kita ini udah banyak menunggak bu. Kita ini bingung kalau mau ngomong sama ibu. Ini Via bingung di sini. Ya udah nak, besok coba ibu carikan, bilang sama Pak Guru, ibu guru kalian, ibu akan melunasi nak. Ini Via sampai seperti itu. Dan pada malam hari itu juga Via ini langsung pinjem-pinjem ke tetangga-tetangganya. Oh ya, saya belum cerita. Via ini punya ibu dan adiknya. Jadi ibunya Via ini udah tua juga. Dan kondisinya ini memang gak mungkin kalau dimintain uang ini gak mungkin.
Sangatlah nggak mungkin. Ibunya Via ini karakternya juga sama, nerimonan, bingung juga. Hidupnya sama adiknya Via, cewek juga. Jadi Via nggak mungkin untuk ngerepotin keluarga Via. Terpaksa Via ini minjem ke tetangga-tetangganya. Dan ketika minjem ke tetangga-tetangganya, ini Via hanya dapat, ini hanya separuh pembayaran. Ini harus gimana ya? Akhirnya Via ngomong sama anaknya. Via ngomong sama yang anak yang SMP. Nah, coba ini sebagian dibayarin dulu. Nanti kurangnya ibu nyari lagi, nak. Nah, untuk adik nanti ibu coba carikan lagi. Iya, Bu. Lah, ibu ada pegangan gak, Bu? Udah, kalian ini gak usah mikirin ibu. Walaupun kita hidup ini seadanya. Ya, pokoknya kalian sekolah biar bisa ngangkat ibu. Ketika ibu ini udah gak bisa apa-apa, tolong selamatkan ibu ya, nak. Ini bener-bener ya, karena keluarganya Via, ini rumahnya bisa dibilang, maksudnya, saya ini bingung ya mau cerita ya. Bener-bener pas-pasan banget. Ngilu banget kalau dilihatnya, karena rumahnya ini bener-bener kecil. Rumahnya ini kecil. Ini bener-bener miris, kondisinya ini miris. Belum lagi, saat seperti itu, ini tagihan listrik ini datang. Mbak Via ini maaf ya, untuk 2 hari lagi kayaknya listriknya ini mau dipadamkan. Karena udah nunggak 3 bulan. Ini Via tambah parah di sini, bingungnya tambah parah. Dan akhirnya Via memberanikan diri ngomong sama Pak Kus, bosnya si Via. Pada keesokan hari Via akhirnya ketemu Pak Kus. Via ngomong, Pak, iya Via ada apa? Masalah ekonomi lagi ya? Via bingung, Pak, udah banyak utang sama Bapak. Via juga bingung mau ngomongnya, Bapak sendiri tahu. Iya, gak apa-apa. Bapak justru malah gak nganggep kalau Via ini hutang. Via ini sudah rajin di sini, kata Pak Kus. Ibunya denger nih, istrinya Pak Kus denger. Nyamperinlah ke depan. Ada apa Via? Udah, gak apa-apa. Masalah sekolah anak-anak, besok ibu yang lunasin. Apalagi? Iya Bu, tapi ada apa? Ada pembayaran listrik Bu. Dan listrik rumah Via ini bakalan diputus Bu kalau memang Via ini gak bisa ngelunasi. Ya udah. Totalnya berapa nanti tak kasih. Ini untungnya Via ini punya bos yang seperti itu. Akhirnya semuanya dilunasin. Sampai Via ini nangis. Nangis sampai sujud-sujud. Sujudnya kenapa? Karena gak ada yang nolong. Hanya bosnya Via. Untungnya Via ini bener-bener orangnya yang saya bilang dari awal ya. Via ini rajin. Ketika Via ini membersihkan sesuatu hal, ketika Via ini ngurus rumah, ini Via ini bener-bener totalitas ya. Bener-bener gak ada nyisain apa yang bener-bener kotor, tempat kotor ini enggak. Dari nyetrika, ngepel, nyapu, semuanya, nyuci, ini semuanya. Via ini terkenal rapi, rajin banget. Itu yang membuat Via ini disayang sama bosnya. Akhirnya semuanya dilunasin. Via nemuin anak-anakannya, dan Via ini bilang, "Nak, ini buat bayar besok." Begitu juga putranya Via yang SD, karena semuanya ini cowok ya. "Nah, ini buat bayar besok, dilunasi." Ya bener-bener ya, ini ditaruh di amplop, bilang sama bu guru, "Maafin ibu, kalau memang bu guru ini butuh ibu datang, ibu bakalan datang." Iya Bu. Untungnya 2 anaknya ini bener-bener penurut semua. Akhirnya dibayar itu semuanya, lunas lah. Singkat cerita, berapa hari kemudian, ini anaknya yang SMP, ini nih pulang, ini dia jalan kaki, tapi ini ada motor yang ugal-ugalan tiba-tiba nyerempet dia. Kita sebut saja namanya Andi ya, yang anak pertama ini namanya Andi. Andi ini jalan udah di pinggir nih sebenarnya, tapi ada motor yang memang bener-bener gak bisa ngerem. Ini Andi ini kena motor, ketabrak motor Andi ini. Brak! Di sini Andi ini ngejungkel parah. Ini orang-orang langsung banyak yang kerumunin, dan akhirnya Andi ini ditolong, dibawalah ke rumah sakit. Karena banyak luka-luka di badan Andi. Andi ini ngejungkelnya, kebetulan ya. Ini ada tumpukan pasir dan ada tumpukan batu-batu yang dimana depannya Andi jatuh ini ada pembangunan. Andi ini jatuhnya persis di batu-batu di pasir itu. Brak! Dan parahnya, ini si penabrak motor ini langsung kabur. Ini Via kebingungan. Via ini posisinya lagi kerja. Via disusulin oleh warga. Mbak Via, anaknya panjenengan ini loh, anaknya sampean kecelakaan. Via langsung bingung di sini. Astagfirullahaladzim, kecelakaan gimana Mas?
anaknya sampean udah di rumah sakit, Mbak Andi udah di rumah sakit. Akhirnya Via buru-buru. Dan ketika di rumah sakit ternyata kan ada biaya lagi. Ini Via kepikiran lagi, barusan udah lunas semua. Soal listrik lah, sekolah lah. Ini Andi keserempet motor. Dan penabraknya yang serempet ini kabur. Ini mau gak mau Via nyari uang untuk ngebayar rumah sakit. Via kebingungan, gak mungkin dong kalau Via ini minta lagi ke Pak Kus. Dan akhirnya Via ini nyari di mana suaminya ini main kartu, di mana suaminya ini judi. Akhirnya Via ini nyari kiri kanan. Dan akhirnya tanya-tanya temu. Suaminya ini lagi main kartu. Ada rumah yang udah nggak kepake lagi. Ini rumah ini udah kayak rumah apa ya? Rumah kosong ya. Bekas rumah dihuni tapi ini rumah udah kosong. Ini buat main judi. Via ini datengin suaminya di situ karena dapat info mainnya di situ suaminya. Dan di situ malah disiksa. Ketika ketemu Jono ini Via malah disiksa. Mas, apa kamu? Aku lagi main kilo. Kamu kenapa kesini? Kamu yang kasih tahu ini ke siapa? Mas, anak kita Mas Andi di rumah sakit Mas keserempet motor. Alah, wah aku lagi kayak gini kok ada-ada aja Andi. Ini kebetulan ini ada Doni juga lagi main. Yang saya bilang tadi, Doni ini musuhnya si Jono. Dia ini orangnya kaya, yang percaya dengan dukun, dengan hal-hal mistis. Doni ini keliatin. Dan Doni ini kayak senyumnya ini kayak senyum, bener-bener senyum ganjen ya. Senyum genit ke Via. Lah di sini Jono ini malah jambak rambutnya Via. Kamu tahu gak sih? Aku ini lagi main kartu. Paham kamu? Ini si Jono ini malah jahatnya minta ampun. Ini Doni ini keliatin kalau Jono ini lagi nyiksa. Doni ini musuh bebuyutan banget sama Jono. Dan Via ini malah dibanting sama si Jono. Pergi kamu, paling keserempet kok, anak cowok kok, cengeng, pakai dibawa ke rumah sakit. Si Jono, Via ini hanya bisa nangis. Dan ketika Via ini nangis, Via ini mencoba untuk pulang dari situ. Ini Doni malah nyamperin. Istrinya Mas Jono ya? Iya Mas, butuh uang ya? Ini Jono nggak lihat, Jono ini nggak lihat. Aku bisa lunasin apa yang kalian kurang ini apa-apa. Ini apa anak kamu ini katanya tadi keserempet motor atau apa. Aku bisa kok. Tapi bisa nggak kalau kamu ini ngelayanin saya? Doni ini ampun. Ini Doni otaknya taruh mana ya? Ini ada orang lagi kesusahan, dia mau nolong, tapi dengan catatan harus melayani Doni. Ini si Via ini langsung ngomong, maaf ya Mas, saya bukan wanita murahan. Tolong jaga omongan sampean. Via ngomong kayak gitu. Ini Doni, ini langsung narik bajunya Via. Narik bajunya Via. Kamu ya, kamu ini orang butuh, kamu ini orang kecil, kamu ini orang miskin. Kamu berani lawan saya, kamu belum tahu saya. Kamu bisa mati. Kalau mau layanin saya, akan saya bayarin semuanya. Ini ancaman Doni. Ingat, kamu berurusan sama saya, sudah ngelawan sama saya. Saya belum pernah seperti ini kan sama wanita. Baru kamu bisa mati. Tahu, kamu belum tahu siapa saya. Ini Via diancam seperti itu. Via langsung buru-buru lari. Via langsung buru-buru lari. Sebisa Via. Ini Jono kemana loh? Masih selingkuhan di situ main kartu. Ini hanya beda ketika Via udah di luar diancamnya Doni ini. Singkat cerita, ketika Via ini balik ke rumah sakit, ternyata keluarganya Pak Kus ini udah kumpul di rumah sakit. Pak Kus, Bu, udah. Makanya Bapak An bilang, kalau ada apa-apa itu ngomong. Enggak Bu, Pak, Via ini malu, udah sering repotin Bapak Ibu. Udah, gak apa-apa. Suamimu gimana? Iya, suami saya tetap main judi. Suami saya ini gak mau yang namanya sedikit perhatian sama keluarga ini, gak mau. Dan bahkan ada teman suami saya ini yang mau mengancam saya. Saya juga gak ngerti. Udah. Pokoknya ini Andi udah saya tangani. Kalau bisa kamu bilang sama Andi, lebih hati-hati lagi. Yo, iya Pak, Bu, maafin Via. Udah, gak apa-apa. Namanya juga hidup harus tolong menolong. Iya Pak, Bu, maafin Via. Ini bener-bener Jono parah banget. Apalagi Doni ini pengen yang namanya Jono ini kalah. Jono ini lenyap.
dari dunia perjudiannya Doni. Singkat cerita, hari berlalu, berjalannya waktu. Via ini justru malah hamil. Dan usia kandungannya Via, kita singkat ceritanya biar cepet ya. Usia kandungannya Via ini sudah 3 bulan. Hari berlalu, ini hari sampai Via ke 3 bulannya ini sama kehidupan Jono ini masih tetap sama. Yang namanya judi, main kartu, togel, mabuk-mabukan ini tetap masih sama. Terus yang seperti itu, polanya ini masih terus seperti itu. Tapi Via ini malah hamil, calon anak ketiga. Nah, di sini Via ini sebenarnya udah mulai menabung. Karena apa? Takutnya proses kelahiran, persiapan kelahiran, ini Via ini udah menabung. Dan tabungan Via ini ditaruh di bawah kasur. Parahnya ini Jono ini gak mau kerja, tetap terusan gak mau kerja. Dan ketika Via berangkat kerja, Jono ini malah nyolong duitnya Via. Diambillah semua duitnya Via. Via ini kebingungan ketika Via pulang ini. Via mau nabung lagi, ini Via bingung. Lihat di bawah kasur ini udah gak ada uang. Nah, ketika Via ini pulang mau nabung lagi, uangnya udah gak ada, Via kebingungan. Via ini langsung nanyain anak-anaknya, kalian lihat uang ibu nggak? Enggak bu, kami nggak berani ngambil. Emang ibu ditaruh mana? Ampun, ini pusing lagi sih Via. Akhirnya Via ini tahu kalau ini bakalan ini yang ngambil ini Jono. Via ini kembali nyari Jono. Karena apa? Ini tabungan Via. Siapa tahu ada pembayaran-pembayaran lagi buat kehidupan sehari-hari lagi, buat bayar listrik lah, apalah segala macam, buat makan lah. Ini Via terpaksa nyari Jono. Dan ketika Via ini sampai di tempat perjudian, di sini Jono sama Doni ini lagi mau berantem, lagi mau pukul-pukulan. Untung dipisah. Kamu yang berani sama aku ya, keluargamu saya ancam. Wah, ini lagi berantem seru-seruan. Dipisah, sama-sama mabok soalnya. Dan kebetulan Doni ini orang kaya, jadi anak buahnya ini banyak. Jono ini lagi dipukulin di situ. Jono ini dikeroyok. Akhirnya yang tadinya Via ini mau menagih, lihat Jono dipukulin, Via ini nggak tega. Justru Via ini malah menandu dan membawa pulang si Jono. Dan ketika sampai rumah ini Via ini malah ngompres Jono yang tadinya mau marah. Lihat Jono babak belur kayak gitu, malah ngompres Jono. Mas, kok kamu kayak gini loh mas? Keadaan kamu ini Via malah tersenyum seperti itu. Lihat Jono seperti ini sekarat, dipukulin anak buahnya Doni. Dan ketika Via ini ngompres pelan-pelan, Via ini ngobatin pelan-pelan, Via udah selesai sampai Via ini udah nyuapin. Barulah di sini ketika udah agak lumayan beberapa jam kemudian ini Via nanyain, "Mas, maaf bukannya gimana-gimana. Kamu ini ngambil uangku nggak mas?" Di sini tiba-tiba kompresan yang lagi nempel-nempel, ini lap yang lagi nempel ini dilepas sama Jono. Kurang ajar wanita, kurang ajar kamu. Kamu kurang ajar kamu. Kamu nuduh aku sembarangan. Enggak mas, cuma aku nanya. Tolong mas dijawab jujur, itu buat bayar sekolah anak-anak. Aku nggak apa-apa kalau kamu memang udah make, tapi tolong mas dikembalikan nanti buat bayar anak-anak sekolah, buat bayar listrik, buat makan. Uangnya sudah habis. Paham kamu? Udah gak usah kompres-kompresan kayak gini. Udah gak usah mesra-mesraan kayak gini. Ini si Jono kan kurang ajar ya. Udah diselamatin sama istrinya. Istrinya sebenarnya mau marah ketika Jono dipukulin. Ini dibawa pulang, dirawat. Tapi endingnya kayak gini, malah maki-maki. Bayangin Via ini yang nurut, yang lemah. Saya ini sampai kesel nih, pengen berantem sama Jono ini. Saya aja sebagai ini pengen berantem. Jono mana nih? Pukulin nih. Mau dilanjut nggak nih ceritanya? Lanjut, oke. Suatu ketika Via ini mau berangkat kerja, kebetulan papasan sama Doni. Doni ini naik mobil. Mobilnya ini Jeep ya. Jadi bener-bener nggak ada kaca, nggak ada kapnya. Ini Doni dengan anak buahnya ini naik mobil Jeep. Papasan lah sama Via. Dan Via ini kalau berangkat kerja ini jalan kaki, bayangin. Cewek lagi hamil, jalan kaki dipaksa. Ini papasan sama Doni. Wanita jalan, woi. Via kaget. Via ingat kalau itu Doni. Doni ngomong, kamu pernah nyepelein aku. Kamu pernah ngatain aku. Kamu pernah menghina aku. Ingat, kamu berurusan sama aku belum selesai. Paham kamu? Via ini langsung buru-buru jalan kaki. Via gak gubris omongan itu. Via langsung buru-buru jalan kaki. Via langsung nyari
rombongan orang-orang lalu lalang Via ini gabung. Jadi kalau ada apa-apa mungkin menurut Via ini bisa ada yang nolong. Doni ini ngancem, tiba-tiba ngancem. Singkat cerita, usia kandungan Mbak Via kini sudah 5 bulan. Dan Mbak Via ini sering yang namanya kelelahan. Sering lelah, letih, sering banget. Ini tapi terus-terusan dipaksa sama Jono untuk bekerja. Mau kamu kandungannya usia berapapun, pokoknya kamu harus tetap kerja. Ih, aku dongkol banget ya. Saya sebagai host ini dongkol banget. Dongkol banget ya, kesel. Maksudnya kok nggak ada rasa kemanusiaan gitu loh. Ini lagi hamil loh, istrinya lagi hamil. Dipaksain untuk kerja terus-terusan. Ini terus ngancem. Mau usia kamu kandungannya berapapun, kamu ini kerja. Kalau kamu nggak kerja, anak-anak ini mau gimana? Kerja. Berangkat kerja. Ini Jono terus-terusan seperti itu. Kesel nggak? Coba kalian komen dulu. Seperti apa menurut kalian Jono harus diapain? Kalian komen di bawah dulu. Saya tungguin. Udah pada komen semuanya? Udah? Gimana kalian? Kalau kalian ini kesel sama seseorang yang bentukannya kayak Jono, kalian mau ngapain? Udah komen? Biar yang ngirim cerita ini akhirnya bisa menyampaikan unek-uneknya. Dan Jono sendiri mudah-mudahan ini bisa nonton. Kalian sebagai subscriber saya yang merasakan ini, Jononya ini seperti ini, mohon dicurahkan. Udah? Oke, kita lanjut. Nah, ketika Via ini berangkat dengan usia kandungan udah 5 bulan ya, udah agak lumayan besar ya. Ini ketika Via kelelahan, Pak Kus ini malah ngomong, udah nak, kamu ngepelnya udah, nggak usah bersih-bersih banget. Rumahnya masih kelihatan rapi. Udah kamu duduk. Kasihan sama kandunganmu. Begitu juga istrinya Pak Kus. Iya, Via udah gak usah banyak gerak. Kasihan kandungannya. Ibu gak tega. Begitu anak-anaknya juga. Iya Kak Via, jangan banyak gerak. Udah gak apa-apa. Nanti kita bantuin juga kok. Semuanya peduli. Singkat cerita, kembali lagi nih. Terornya Via ini belum habis. Via ini pulang kerja, jalannya ini udah kesusahan. Ini jalannya ini jauh. Ke tempat kerja itu Via ini gak naik kendaraan. Via ini jalan kaki. Dan tepat di jalan kaki, di seberang jalan, ini ada rombongannya Doni. Dan di situ, Doni ini kayak lagi bareng sama orang yang tampilannya menurut saya mistis ya, aneh ya. Ini kayak dukun malah, tampilannya itu kayak dukun. Dan di sini Doni ini lihat. Doni lihat gak ngejar karena apa? Lalu lalang mobil ini banyak. Tapi di sini Doni kayak seolah-olah mengancam, mengacungkan jari. Seolah-olah kayak ada sesuatu hal apa yang tidak disampaikan. Karena terhalang lalu lalang, mobil, motor, segala macam. Di seberang jalan ini Doni ini mengacungkan tangan. Kayak seolah-olah bener-bener kayak kamulah targetnya. Dan tepat pada hari itu juga malamnya. Ini malamnya Via udah sampai rumah. Ini Via sampai rumah. Ini kondisi memang Jono gak di rumah. Dan anak-anaknya ini pada lagi nonton TV. Via ini lagi pengen barengin sebenarnya. Lagi pengen barengin. Tapi Via ini ketika lagi Via mau barengin. Ini di dapur, bagian dapur. Kayak ada gerak-gerakan orang. Dan Via ini penasaran. Perasaan di rumah ini hanya 3 orang. Jono gak di rumah. Ada siapa ya di belakang? Via gak gubris. Kembali lagi Via nonton TV. Tapi ketika Via ini fokus ke TV, ini tiba-tiba di bagian dapur, ini kayak ada orang lalu lalang. Nah Via ini penasaran, ini siapa yang di belakang? Via ini coba ke belakang. Dan pas Via ke belakang, Via kaget. Di sini Via melihat ada nenek-nenek bungkuk ini ya. Ini sedang ada di depan Via. Ini ngeliatin Via. Dan ini nenek-nenek ini tadi rambutnya ini acak-acakan. Dan tangannya ini, jari-jarinya ini, kukunya ini panjang semua. Ini nenek-nenek ini tidak mengucapkan kata apa-apa. Via ini langsung bingung, kebingungan Via ini di sini. Via kaget. Via langsung buru-buru untuk ke depan lagi ke tempat anak-anaknya. Via ini berjalan ini pelan-pelan banget. Sampai bener-bener sampai ke tempat anak-anaknya. Ini siapa? Ini tepat setelah Doni ini mengacungkan tangan. Kayak seolah-olah kayak nggak tahu apa itu kode, apa itu nggak ngerti. Dan disinilah ini nenek-nenek bungkuk tadi ini bener-bener kayak seolah-olah kayak mau ngancam. Ini usia kandungan Via udah 5 bulan. Akhirnya Via segera melupakan hal tadi. Takut kalau anak-anaknya tahu.
Akhirnya Via bilang sama anak-anaknya, "Nak, bubuknya jangan pada malam-malam ya. Ingat besok sekolah." "Iya bu, iya bu." Akhirnya mereka ini langsung tidur. Via juga udah terbiasa. Kalau Jono ini gak pulang, Via udah terbiasa banget. Akhirnya Via masuk kamar. Dan gak lama kemudian tiba-tiba dari pintu kamar ini nenek bungkuk tadi kayak merangkak. Ini bener-bener datang di depan Via. Ini kayak ngelilingin Via, mondar mandir di depan Via. Nenek bu yang tadi saya bilang rambutnya acak-acakan. Ini masuk ke kamar Via, nenek-nenek tadi. Ini kukunya panjang, ini mengitari ranjangnya Via. Via ini kebingungan. Ini Via mau teriak, takutnya anak-anak ini takut. Dan boom. Di sini Via terbangun. Ternyata Via ini mimpi. Ini sebenarnya siapa? Kalian yang di rumah pasti pernah ngerasain yang seolah-olah itu benar-benar kejadian nyata, tapi ini ternyata mimpi. Dan ketika kita minta tolong, kita ini nggak bisa. Pernah nggak sih kalian seperti itu? Ini yang terjadi sama Via. Minta tolong sama siapa, itu ternyata dalam mimpi. Pernah pasti kalian seperti itu. Saya sendiri sebagai host, ini saya pernah ngalamin kayak gitu ketika ketakutan di dalam mimpi, tapi nggak ada yang bisa bantuin. Dan seolah-olah ini saya ngerasain ini saya nggak mimpi. Ini yang dirasain Via. Dan pada keesokan hari, Via ini mau berangkat kerja. Via ini lagi sisiran, habis mandi nih. Ini tiba-tiba di belakang Via, ini kayak ada bayangan lewat. Perasaan anak-anak udah berangkat sekolah. Ini keesokan harinya loh. Aku buru-buru berangkat aja. Dengan jalannya yang udah agak susah ya. Posisi kandungan ini kan udah 5 bulan. Via ini berusaha jalan. Dan ternyata Via ini ngerasain. Kayak di belakangnya Via ini kayak ada yang ngikutin. Dan ketika Via nengok, ini gak ada orang. Dan ketika Via ini lewatin perumahan. Jadi jalan menujunya ke toko ini kayak ada lewatin gang juga, yang dimana untuk mempercepat. Nah, ketika lewat perumahan, ini ada rumah-rumah, yang depannya ini kan ada kacanya. Rumah-rumah, setiap rumah ini depannya ini kadang ada kacanya. Dan ketika Via lewat situ, Via lihat kaca, ini belakangnya udah jelas, nenek-nenek tadi. Boom. Jadi Via ini kayak ngintip lewat kaca-kaca rumah-rumah. Via ini kayak ngeliatin, ternyata bener. Belakangnya ini kayak ada nenek-nenek tadi, kayak mau menggapai Via ini tapi kesusahan, kayak sulit. Dan jaraknya ini deket banget. Via kaget dan Via langsung mempercepat jalannya, padahal udah kesusahan jalan. Sakit banget perutnya kalau untuk jalan cepat ini sakit. Ini yang dirasain Via. Dan Via ini langsung buru-buru. Alhamdulillahnya sampai toko, langsung sampai toko di mana Via ini bekerja. Dan seperti biasa Pak Kus ini nyuruh Via untuk, udah, kamu nyapu-nyapu aja, habis itu duduk-duduk. Nggak apa-apa kalau mau masak yang ringan-ringan. Iya Pak, Bu. Lagian usia kandungan kamu kan udah 5 bulanan ini loh. Ngeri kalau kamu ini aktivitasnya terlalu berat. Iya Pak, Bu, tapi Via ini gimana lagi? Udah nggak apa-apa. Dan benar, ketika itu Via hanya mengerjakan hal-hal yang ringan. Via ini nyapu. Dan ketika Via nyapu, ini anehnya yang disapu justru rontokan rambut-rambut beruban. Ini rambutnya ini uban. Ini Via kaget. Perasaan di sini di keluarga ini nggak ada nenek-nenek. Dan ini panjang rambutnya. Ini Via nyapu dan ternyata nenek-nenek tadi ini masih ngikutin. Ini sebenarnya siapa nenek tadi? Via ini langsung kelojotan ketakutan. Ini nenek-nenek ini sebenarnya siapa? Ini kejadian setelah Doni ini ngancam, mengacungkan jari. Karena ngerasa kehina waktu itu. Doni ini ngerasa kehina banget. Baru-barunya Doni ini dihina wanita ini seperti itu, sampai seperti itu. Ini baru sama Via. Via berani menghina Doni dan Via ini langsung cabut ketika Doni ini mau melecehkan Via. Setelah itu, saking ketakutannya Via ini gak berani ngomong sama keluarganya Pak Kus. Via ini mau cuci muka. Biar Via ini tenang. Pikir Via kalau udah cuci muka kayaknya tenang nih. Via ini ke kamar mandi. Dan ketika Via ke kamar mandi, boom, nenek-nenek tadi justru malah jongkok di situ, duduk di situ dan ketawa. Aku ikut kamu. Ini nenek-nenek tadi masih di situ di pojokan kamar mandi. Ini kalau saya mungkin udah pingsan di situ kali ya. Merinding saya nih. Kok masih ngikutin gitu loh. Ini siapa nenek-nenek tadi? Aku ikut kamu. Itu yang ada di kata-kata nenek tadi. Via gak jadi cuci muka.
Via balik lagi, takut, langsung bersender sama pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi ditutup, Via langsung senderan. Ya ampun. Ini bisa mempengaruhi kandungan Via kalau keadaannya begini. Dan akhirnya keluarga Pak Kus ini, istrinya Pak Kus ini lihat, Via kamu ngapain? Bu, Via gak ngerti bu. Duduk. Kamu kenapa? Kok kayak ngos-ngosan? Ibu tadi di depan gak lihat. Via kayak ada yang ngikutin bu, nenek-nenek kayak gini. Nenek-nenek siapa? Gak tahu bu. Ini ngikutin dari kemarin di rumah. Sampai Via kesini ini diikutin bu. Via bingung. Udah tenang nak. Tenang. Pikiranmu ini lagi gak tenang gara-gara suamimu mungkin nak. Tak ambilin minum sama ibu. Diambilin lah minum. Barulah di sini Via ngerasain tenang. Ini ada apa ya? Kok kayak gini? Nah di sini istrinya Pak Kus ini ngomong, kamu bisa ngaji nggak? Kalau kamu bisa ngaji, baca-baca doa, nggak apa-apa. Nah kebetulan di sini, maaf ya, di sini Via ini nggak bisa ngaji. Via pun ngomong, saya dari kecil nggak ada yang ngajarin ngaji bu. Nah bingung saya bu. Akhirnya istrinya Pak Kus ini ngomong, ya udah baca doa dengan cara bahasamu nak, agar kamu ini terlindungi. Iya bu, baca nggak apa-apa. Ya Allah lindungilah Via atau apa. Seperti itu ya Tuhan tolong lindungilah Via. Seperti itu nggak apa-apa. Sabar. Tenangin hati kamu. Barulah di sini Via ini tenang. Tibalah malam Jumat Kliwon. Tahu sendiri ya kalian ya malam Jumat Kliwon ini seperti apa seremnya ya. Ini malam Jumat Kliwon kali ini Via banyak teror. Seperti ini ceritanya. Via ini tidur di kamar dan anak-anaknya ini tidur di depan TV. Ini kisaran pukul 1:30 malam. Dan Jono ini kebetulan juga ada di rumah. Tapi dia ini tidur di kursi tamu. Ada ruang tamu kecil ini, Jono tidur di situ. Sedangkan Via ini di kamar. Pukul 1:30 dini hari. Ini Via tiba-tiba kebangun. Karena perutnya Via ini benar-benar sakitnya minta ampun. Ini kayak diremas-remas. Dan anehnya ini gak ada yang dengar satupun ketika Via ini teriak-teriak perutnya kesakitan. Tolong perutku ya, tolong. Ini Via gak ada yang nolongin sama sekali. Perut Via ini kayak diremas-remas. Usia kandungan ini udah 5 bulan jalan. Dan tak lama kemudian disinilah yang paling parah. Tiba-tiba ini nenek-nenek tadi yang rambutnya ini acak-acakan, kukunya panjang. Ini tiba-tiba merangkak. Ini merangkak masuk kamar dan Via ini lihat sedang sakit-sakitnya. Ini lihat nenek-nenek tadi ini berusaha untuk naik di ranjang Via. Ini nenek-nenek ini benar-benar kesusahan untuk naik aja kesusahan karena bungkuk dia. Dia ini jalannya ini susah. Keseret-seret ini bungkuk. Ini mau naik itu susah. Dan ketika nenek-nenek itu berhasil naik di ranjangnya Via ini ketakutan. Dan tiba-tiba nenek-nenek tadi ini langsung mencengkeram kaki Via. Dan dingangahkan kaki Via. Ditarik kaki Via. Via ini kelojotan ketakutan. Tolong. Gak ada sama sekali pun yang menolong. Gak ada satupun orang yang mendengar teriakan Via. Dan gak lama kemudian tiba-tiba cakaran nenek tadi ini tiba-tiba langsung meremas perut Via. Dan tangan satunya ini persis, maaf ya, ini kemaluan Via ini bener-bener kayak diremes. Kukunya ini bener-bener panjang. Ini kayak mengacak-ngacak, menggaruk-garuk kemaluannya Via. Iki wekku, janin ini harus jadi milikku. Janin ini harus jadi milikku. Kamu tahu? Ini nenek terus seperti itu, berkata terus seperti itu. Tolong! Via ini benar-benar ketakutan, minta tolong, nggak ada yang nolongin. Saya merinding di sini. Via ini minta tolong, nggak ada yang nolongin. Ampun, kesel banget saya. Ini tiba-tiba sampai Via ini menggapai sekena-kenanya, bantal dibuang-buangin. Apa yang sekenanya Via? Nah kebetulan Via ini kalau mau tidur ini bawa air putih yang ditaruh di gelas, ini di samping tidurnya Via. Diambillah gelas itu, dilemparkanlah gelas itu. Ini sebenarnya gelas itu digapainya ini susah banget. Setelah tergapai gelas itu, dilemparkanlah gelas itu hingga mengenai pintu. Biar, disitulah barulah pada bangun. Anak-anaknya ini baru pada bangun. Begitu juga dengan Jono.
Jono pun bangun. Hah, ono apa iki? Ono apa? Ono maling apa piye ono maling? Semuanya akhirnya langsung ke tempat Via. Langsung ke kamar Via. Ibu, bapak, ibu. Dan di sini Jono ketakutan. Jono kaget. Boom. Ini bener-bener daster Via ini udah penuh darah. Dan akhirnya Jono ini teriak-teriak, tolong. Jono ini nyuruh anak-anaknya, tolong nak, manggil tetangga nak, tolong memanggil tetangga. Dan gak lama kemudian akhirnya tetangga ini pada bangun. Dan akhirnya tetangga ketika melihat Via dalam keadaan seperti itu, Via langsung dibawa ke rumah sakit. Dalam keadaan darah ini terus mengucur. Dari perut, cakaran, hingga maaf ya, dari kemaluan Via juga ngucur darah yang deras. Dibawalah ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit terus ditangani, dan berapa jam kemudian ini dokter langsung keluar dan langsung ngomong, ini keluarganya Mbak Via mana ya? Oh saya pak, saya suaminya pak. Untungnya Jono masih yang seperti itu ya. Oh ya, saya mau ngomong, maaf ya, saya tadi udah nanganin Ibu Via, dan maaf, kandungan Mbak Via ini, janinnya ini sudah tidak bernyawa lagi. Apa dokter? Iya maaf, ini kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi keadaannya seperti itu. Ini kandungannya Via sudah tidak bisa diselamatkan. Alias janinnya Via, bayinya Via, calon bayi yang akan lahir ini meninggal. Nah di sini dokter pun nambahin, Pak, kondisi Mbak Via ini susah untuk diajak ngomong, dia udah lemas banget. Dan Bapak, oke, kalau Bapak syok seperti itu wajar. Ada keluarga lain Pak, ada Pak di sini Pak. Ibunya Via juga datang Pak. Memang ibunya Via ini lagi dipanggilin. Karena ini dadakan banget. Dan ibunya Via, yang saya bilang tadi, ibunya Via ini super lembut sekali dan memang udah sepuh. Dan kondisinya juga hidup dengan adiknya Via yang benar-benar keluarga yang nggak bisa berontak, keluarga yang benar-benar lemah. Di sini dokter ngomong dan menegaskan, Pak, ini sudah tidak bisa menunggu keputusan-keputusan lagi. Ini harus janin yang ada di dalam kandungannya Mbak Via, Bu Via, ini harus segera dikeluarkan. Karena ini akan membahayakan juga untuk Ibu Via-nya juga. Dan akhirnya Jono pun di sini mengiyakan, iya dok, tolong selamatkan dok, tolong selamatkan. Akhirnya dokter ngatasin operasi. Di sini ibunya Via dengan adiknya Via ini langsung nyalain Jono. Kamu gimana sih? Kok kayak gitu? Itu anak aku loh. Kok kamu dulu janjinya mau jagain? Kok kamu kayak gitu? Ini karakter ibunya Via ini kayak gini lembut. Jono di sini bingung. Iya bu, saya juga udah berusaha bu. Ini Jono dengan seperti itu. Singkat cerita, akhirnya ini janinnya Via yang ada di dalam yang sudah meninggal. Ini alhamdulillahnya, ini akhirnya bisa dikeluarkan. Dan alhamdulillahnya ini Via ini selamat. Singkat cerita, akhirnya pada hari pemakaman anaknya Via dan warga ini pada datang. Ini keluarganya Pak Kus pun ikut belasungkawa. Dan keluarganya Pak Kus ini memberikan uang santunan. Entah itu jumlahnya berapa juta. Ini keluarganya Pak Kus ini ngasih santunan. Entah datang dari mana. Ketika jenazah ini setelah dimakamkan, Doni ini musuhnya Jono, yang saya bilang di awal tadi, kalian ingat kan? Doni musuhnya Jono ini tiba-tiba datang dengan mobil baru. Dan 4 pengawal turun dari mobil. Doni dengan mengenakan jas, malah di sini Doni senyum. Kamu berani sama saya? Ya seperti ini. Tapi saya ikut belasungkawa. Ini Doni dengan yang bener-bener, mukanya nyebelin banget ya. Ini Doni bener-bener. Ini kalau saya ada Doni ini, saya ikut kesel mas. Ini ikut kesel, maksudnya udah pakai mobil baru, tiba-tiba datang, terus tiba-tiba ketawa. Kalian gimana sih ketika kalian ini sampai saya disabar-sabar sama kameramen ya, Mas Acil, terima kasih ya. Ini saya juga pas bahas ceritanya, aduh. Ini bayangin ya, kalian lagi kena musibah, tiba-tiba ada orang datang dan di situ ngina, gimana sih rasanya? Kan kesel ya. Ini Doni dengan mobil barunya tiba-tiba ngeledek seperti itu. Dan setelah itu, setelah mengucapkan belasungkawa, Doni cabut. Jono di sini gregetan, tapi saya nggak peduli juga dengan Jono, maksudnya ini juga kesalahan Jono juga gitu loh. Singkat cerita, pada malam harinya ibunya Mbak Via ini ngomong sama Jono, walaupun lemah orangnya ini ya. Jono, naluri seorang ibu ini gak pernah yang namanya salah. Naluri ibu ini tajam. Tolong nak, kamu cari tahu apa penyebab kematian
calon anakmu yang mau lahir. Kok bisa mati? Seperti itu, nak. Dan kondisi istrimu Via ini sekarang seperti itu, melemah. Walaupun Via ini terselamatkan, tapi ibu, nak, gak terima, gak tega lihat anak ibu. Jono di sini mikir, ini telat. Kalau saya bilang ini Jono ini telat. Kesel saya. Dan setelah dibakar sama ibunya Via, mertuanya, di sini Jono ini mikir, ini siapa pelakunya? Anaknya Jono ini matinya ini nggak wajar. Karena apa? Via ini kayak bener-bener banyak cakaran di tubuhnya Via. Ini ada apa penyebabnya? Jono pun nanyain ke Via dengan kondisi Via yang udah lemas ya. Kamu itu diapain? Ada nenek-nenek, Mas. Datang nenek-nenek ini bungkuk. Tiba-tiba naik keranjang ini, naiknya aja kesusahan. Tiba-tiba kakiku ini dinadahkan, Mas, membentuk huruf V yang bener-bener kakiku itu dilebarkan, Mas. Terus tiba-tiba mencakar badanku, Mas. Siapa ya? Jono ingat. Inilah di sini Jono sudah mulai menemukan nih teka-teki. Doni datang dengan anak buahnya dengan mobil baru. Ini teka-teki. Di sini Jono mikir, apakah dia? Apalagi di sini Jono tahu kalau si Doni ini main dukun. Iki ketemu, ini akan ketemu. Akhirnya Jono ini minta tolong. Kita sebut saja sepupunya Jono. Ini namanya Kirman. Jono nanya sama Kirman, Mas Kirman, aku pengen tahu siapa yang membuat keluarga aku kayak gini. Kirman pun ngomong, kamu ini sebenarnya telat. Jadi lelaki ini telat. Kamu yang doyan mabuk-mabukan, kamu gak peduli sama keluarga. Ini akhirnya kayak gini dampaknya. Iya, Mas, maafkan saya, Mas. Tapi saya pengen tahu siapa penyebab ini semua, Mas. Ini saya gak mabuk loh, Mas. Kalau saya mabuk bisa saya bunuh, Mas. Kalau saya tahu orangnya, Mas. Gini aja, kita cari tahu ke Pak Yai. Saya ada kenalan. Akhirnya Jono nurut nih sama Mas Kirman. Datanglah ke salah satu kiai. Kenalannya Mas Kirman. Dan setelah sampai rumahnya kiai, Jono menceritakan semuanya. Dan Pak Yai ini bilang, ini kematian janin yang ada di dalam kandungan istrinya Mas Jono ini memang ada agak yang aneh ya. Tapi ini kayaknya apa, Pak? Tolong, pelakunya siapa? Jono ini langsung ngomong kayak gitu. Kalau memang saya ketemu pelakunya, akan saya bunuh, Pak. Oh, nggak bisa, jangan. Ini tinggal gampang kok. Nanti akan pulang lagi ke dia. Siapa pelakunya akan terlihat. Sebuah kejahatan ini nanti akan diadili. Pasti akan terlihat. Nah, di sini ketika Jono menanyakan itu, ini Pak Yai ngomong, ini pelakunya sebenarnya, ini orang terdekatnya Via. Orang terdekatnya Via. Ibu kah? Pak Yai ngomong, bukan. Ini bukan keluarganya Via. Bukan keluarganya kalian juga. Tapi ini orang terdekatnya Via. Apakah teman saya, Pak? Doni. Kemudian Pak Yai kembali wirid. Pak Yai ini berdoa, minta petunjuk. Dan setelah itu Pak Yai bilang, bukan orang itu. Terus siapa lagi? Saya ini bingung kalau mau menuduh. Yang jelas nanti ada sesuatu hal yang bakal terjadi. Dan ini akan bakal disaksikan sama Mas Jono dan keluarga. Tapi siapa, Pak? Apakah saya harus balas dendam? Gak usah. Gak perlu balas dendam. Singkat cerita, pada keesokan harinya, ini tiba-tiba terdengar warga membakar habis-habisan toko materialnya Pak Kus. Ternyata Pak Kus. Kok bisa ya Pak Kus? Nah, kebetulan saat tokonya Pak Kus ini dibakar, Pak Kus dan keluarga ini sedang di luar kota. Ludes lah tokonya Pak Kus. Sudah terjawab. Pak Kus ternyata melakukan pesugihan untuk memperkaya toko materialnya. Dengan berkedok, orangnya baik, super baik banget. Dan usut punya usut, ternyata seluruh perempuan yang sedang hamil, usianya kisaran 5-6 bulanan, ini nasibnya sama kayak Mbak Via. Dan salah satu korban, ini ada yang menanyakan kiai, ada yang menanyakan orang pintar, dan semuanya tertuju sama Pak Kus. Dan ternyata benar ketika warga ini membakar
Ternyata ini ada ruangan khusus di mana di situ ada banyak sesajen di ruangannya Pak Kus. Terbakarlah habis semuanya. Dan akhirnya Pak Kus ini bangkrut. Pak Kus mendengar kabar, Pak Kus ini takut pulang ke rumah. Pak Kus ini nginep entah di mana, dicari warga nggak ketemu-ketemu. Dan istrinya saking takutnya menanggung malu. Akhirnya istrinya Pak Kus, yang saya bilang baik banget ini, yang mungkin nggak tahu menau tentang suaminya seperti itu ya, nggak tahu menau Pak Kus ternyata melakoni pesugihan seperti itu, atau mungkin sudah tahu, ini istrinya sampai ke luar negeri saking malunya. Dan ternyata pelakunya bukan Doni. Doni memang orangnya yang seperti itu, tapi Doni ini tidak jahat, tidak untuk mencelakai dengan cara dukun, enggak. Ternyata pelakunya justru malah bukan Doni, tapi malah orang terdekatnya Mbak Via, yaitu adalah Pak Kus. Ampun ya, dari tadi muter-muter ternyata pelakunya Pak Kus. Ini pas ngirimkan cerita ke saya, tadi ketika saya mau menceritakan, ini saya sampai ngulang-ngulang telepon. Ini bener Mbak kasusnya kayak gini? Iya Mas. Kita juga sampai kebingungan, sampai salah nuduh orang. Itulah kiriman cerita dari salah satu subscriber saya. Dan saya sendiri juga belum tahu keselanjutan cerita ini seperti apa. Dia hanya menceritakan hanya sebatas seperti itu. Mudah-mudahan Mbak Via ini dikuatkan, keluarganya Mbak Via ini dikuatkan. Mudah-mudahan kita semua bisa ngambil hikmahnya. Yang baik ditinggal, yang jelek dibuang. Dan ternyata kembali lagi ya, ternyata kita salah menilai orang ya. Yang saya pikir Doni ini yang jahat, ternyata memang Doni ini nggak sejahat itu. Tapi terlepas dari itu, Doni ini juga sempat melakukan kejahatan ya. Udah kayak melecehkan perempuan gitu. Begitu juga Jono yang karakternya sama istri seperti itu, sama keluarga gitu, nggak peduli. Mudah-mudahan semuanya ini bisa jadi hikmah bareng-bareng. Bener-bener sekali lagi ngomong, yang baik diambil, yang buruk tinggalin. Buat teman-teman juga yang mau ngirim cerita, kalian masih terus tetap bisa ngirim cerita ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian kirim ke WhatsApp saya. Nih nomornya nih, 085870433336. Tiganya 4 kali, oke? Dan buat teman-teman yang belum kebales satu persatu WA-nya, ini bersabar ya. Ini karena numpuk banget chatnya, banyak banget, mohon bersabar. Dan buat yang komentar-komentar yang di bawah juga mohon bersabar, soalnya semakin hari semakin banyak. Dan memang ini bener-bener dari saya sendiri, dari tangan saya sendiri untuk membalas kalian semuanya. Oke, buat cerita-cerita yang belum kebaca juga mohon bersabar ya. Pasti akan dibaca satu persatu. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat yang di rumah, amin ya Allah. Sukses dalam meraih hal apapun, amin ya Allah. Dan yang pasti rezeki ini selalu lancar, amin ya Allah. Amin. Oke, akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan. Lanjut gak ini ceritanya? Oh enggak. Gimana nih, lanjut gak? Oke, kita next episode ketemu lagi. Saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada